Istri ini dikasih tahu kalau suaminya meninggal dalam perang dunia, tapi dia nggak mau percaya sama sekali. Walau dia tahu suaminya lagi perang dunia dan ada kemungkinan suaminya akan meninggal dan gak kembali lagi, tapi dia tahu kalau suaminya udah berjanji akan pulang, suaminya akan pulang. Jadi ketika semua orang udah mengakui kalau misalkan suaminya itu meninggal, bahkan ibu dari suaminya aja udah ngelipetin barang-barang dari suaminya, istrinya tuh gak mau sama sekali. Istrinya masih yakin kalau suaminya akan pulang. Jadinya istrinya beresin lagi barang-barang suaminya seperti sedia kala. Dan ternyata suaminya benar-benar masih berjuang dan belum meninggal, guys. Bahkan dirinya mati-matian berjuang supaya bisa kembali ke istrinya lagi. Pas suaminya balik, suaminya juga kaget banget ngelihat rumah. Ternyata foto-foto suaminya itu belum diberesin karena ternyata istrinya masih yakin sama dia. Dan istrinya akhirnya melihat suaminya lagi. Dan dia benar-benar senang banget karena keyakinan dia akan suaminya benar-benar membuahkan hasil. Ayah ini gak pernah mau hapus make up di depan anaknya sendiri ternyata karena ini. Jadi ayah ini selalu make up setiap saat, tapi ketika orang ngatain dia banci, dia akan tutup kuping anak ini supaya anak ini nggak dengar sama sekali. Ternyata anak ini bukan anak kandungnya dia itu nemu anak ini di jalanan dan dia membesarkan anak ini seperti anaknya. Tapi waktu anaknya ulang tahun, anaknya itu minta mohon ke Tuhan, dia itu pingin banget punya ibu. Akhirnya si ayah ini berdandan pura-pura menjadi ibu dari anak ini. Anak ini benar-benar gak tahu kalau itu adalah ayahnya yang dandan, jadi dia pikirnya dia punya ibu sejati sekarang. Sampai si ayah ini benar-benar minta lipstik bekas dari cewek-cewek ini karena dia gak sanggup juga beli lipstik. Pas dia belum pakai lipstik, anaknya itu ngeliat. Dan anaknya jadi tahu rahasia dari ayahnya kalau selama ini ibunya itu memang adalah ayahnya. Tapi si anak itu gak peduli sama sekali, dia bilang, udah kamu gak usah berpura-pura lagi menjadi ibu. Bocil ini pun sekarang sadar kalau dia cuma membutuhkan ayahnya yang sayang banget sama dia. Cewek ini bisa melihat berapa kali orang itu berbohong sama dia di atas kepala orang-orang tersebut. Jadi cewek ini kesel banget, setiap orang yang muji dia atau bilang mau ngebaliin utang, itu tuh selalu berbohong karena setiap ngomong sama dia, poin di atasnya itu selalu bertambah. Tapi berbeda banget sama cewek ini yang di atas kepalanya itu kosong terus. Dimana cewek ini gak pernah bohong sama sekali dan dia jadi senang banget dan menjadikan cewek ini sebagai temennya. Karena akhirnya dia menemukan ada satu orang yang jujur banget. Sampai tiba-tiba saat dia tanya, kamu ada di mana? Cewek ini ngomong, sebentar lagi aku sampai kok. Tapi dia kaget banget temennya yang gak pernah bohong tiba-tiba +1 di atas kepalanya. Akhirnya dia bilang dong, kamu selama ini kan gak bohong, kenapa harus bohong? Ternyata bukannya dia berbohong, dia itu memang gak bisa sebentar lagi nyampe situ. Karena ternyata sebentar lagi dia akan diculik dan meninggal dunia. Tiap hari kakek ini selalu pingin gedein ototnya dan ototnya nggak boleh mengecil sama sekali. Bahkan kakek itu sampai ke gym dan diomelin sama orang gymnya karena dia itu nggak bayar. Karena dia diusir dari gym, akhirnya kakek ini pakai olahraga yang gratisan aja. Pokoknya dia nggak boleh membuat ototnya mengecil sama sekali. Ternyata itu semua dia latihan supaya pas ketemu cucunya dia itu bisa gendong cucunya yang nggak bisa jalan sama sekali. Cucunya itu cacat, jadinya kakek ini selalu berusaha untuk membesarkan ototnya karena selama ini dia nggak sanggup gendong cucunya. Dia pingin juga cucunya itu merasakan gimana rasanya berdiri dan terbang. Setiap ada buah yang jatuh ke lantai, kakek ini selalu pikir bakal ada perang dunia lagi. Jadi kakek ini sering banget dikatain stres sama semua orang. Bahkan kalau dia ke supermarket, dia itu sering diberhentiin satpam karena dia itu selalu bunyi kayak mencuri. Padahal sebenarnya dia bunyi karena kakinya dia itu terbuat dari besi. Kaki dia yang sebenarnya itu udah nggak ada. Nah di situ ngebuat orang-orang pada kaget banget dong. Nah pas dia lagi sedih-sedih kayak gitu tiba-tiba ada buah jatuh. Nah di sini si kakek langsung merayap karena pikir kalau itu adalah bom dan akan terjadi perang dunia lagi. Sampai tiba-tiba pas dia lagi ketakutan dia dengar ada anak yang berani ngelawan orang lain demi keadilan. Di situ pas dia dengar anak itu dia jadi teringat sama masa mudanya yang mana dia itu merupakan seorang tentara. Ternyata selama ini si kakek itu benar-benar trauma akan perang yang terjadi. Dan anak kecil itu mengingatkan dia untuk menumbuhkan kembali keberanian dia seperti dulu kala. Istri ini kaget banget ngelihat suaminya lagi main suster-susteran sama wanita cantik. Jadi suaminya itu benar-benar berubah semenjak istrinya punya bayi, istrinya selalu dikatain gendut. Suaminya juga udah gak mau berhubungan sama istrinya sama sekali. Pas dia ke rumah, tiba-tiba dia menemukan suaminya lagi main suster-susteran sama wanita cantik. Tapi setelah dia cari tahu, ternyata suster itu suster beneran. Jadi suaminya memiliki masalah dalam kesuburan, sehingga memang memerlukan suster untuk perawatannya.
Tapi istrinya nggak bisa maafin suaminya karena walaupun dia nggak selingkuh sama suster tersebut, dia memiliki chat-chat yang mana chatnya itu kayak chat plus-plus gitu sama wanita-wanita di online. Jadi walaupun dia nggak selingkuh di dunia nyata, bagi istrinya itu sama aja juga selingkuh. Akhirnya si istri memilih untuk hidup bersama bayinya aja. Seorang suami nekat mau menjual satu dari anaknya karena menurut dia dua itu kebanyakan. Pas tahu kalau istrinya hamil anak kembar, suami ini langsung marah-marah karena dia merasa kalau anak kembar itu akan buang-buang duit. Akhirnya suaminya memilih untuk mau satu anak aja dan satunya lagi mau dia jual. Istrinya nggak terima sama sekali. Istrinya langsung datang ke mertuanya untuk ngaduin perilaku anaknya sebenarnya. Mertuanya langsung marah banget dan mertuanya langsung memikirkan cara untuk mengusir anaknya sendiri. Karena mertuanya benar-benar sayang banget sama cucunya. Bahkan akhirnya mertuanya ikut membantu membesarkan cucunya. Di dunia ini, bocil punya satu kesempatan untuk bisa menukar orang tua yang dia mau. Nah, awalnya ada keluarga ini panik banget, kok anaknya tiba-tiba hilang ya? Pas dia lihat anaknya itu lagi seneng-seneng sama orang tua lainnya. Ternyata anak ini kalau nggak puas sama orang tuanya bisa memilih orang tua lain untuk menjadi orang tua sebenarnya. Dimana dia benci banget sama orang tuanya karena orang tuanya sering bandingin dia sama anak lain dan sering maksa dia untuk belajar. Padahal orang tuanya bilang ini semua tuh untuk kebaikan kamu. Tapi anak ini nggak mau sama sekali, anak ini maunya main-main. Dan orang tua yang baru kasih dia untuk main-main. Tapi saat penentuan dia harus memilih orang tua yang mana yang dia mau, ternyata dia baru sadar kalau ini semua tuh hanya mimpi dia doang. Jadi jangan harap ini terjadi ya. Setiap hari nenek ini ngintip di depan kelas anak SD untuk belajar Inggris, sampai akhirnya dia itu diusir. Tapi dia selalu minta ke tetangga dia masih kecil juga untuk ngajarin dia bahasa Inggris, terus nanti neneknya kasih dia permen. Tapi anak kecilnya ini capek banget ngajarin neneknya karena neneknya nggak ngerti-ngerti. Tapi semua usaha dari neneknya itu nggak ada yang berhasil. Padahal sebenarnya dia itu cuma pingin ngerti bahasa Inggris, soalnya setiap dia telepon anaknya itu ngomong bahasa Inggris doang. Dan dia nggak tahu apa yang anaknya omongin. Akhirnya dia minta tolong lagi nih sama bocil ini. Bocil ini suruh artiin sebenarnya anaknya tuh ngomong apa sih. Ternyata saat bocilnya telepon anak dari nenek ini, itu bahasa Inggrisnya itu nada salah sambung aja. Ternyata nomor yang anaknya kasih ke neneknya tuh nomor palsu. Bocilnya kasihan banget sama neneknya. Akhirnya bocil ini bohong. Dia bilang artinya anaknya itu benar-benar rindu sama mamanya, yaitu neneknya ini. Penjual ini sengaja kalau masak daging, dagingnya diludahin dulu sama dia. Jadi kalau buka kulkas dia aja enek sama daging dia sendiri karena daging yang dia pakai itu daging yang udah busuk. Itu semua supaya dia bisa menghemat biaya penjualannya dia. Bahkan kalau masak salad, sayur-sayurnya itu dari jalanan kalau enggak dari tong sampah. Bahkan banyak banget pelanggan yang komplain sama masakan dia karena masakan dia benar-benar kotor dan banyak nemu rambut di dalamnya. Pas cewek itu komplain, katanya penjualnya mau masakin lagi. Tapi masakannya malah diludahin sama dia. Pas lagi motong-motong, tiba-tiba dia berdarah, tapi darahnya itu hitam. Ternyata pria ini malah dapat asap dan dia malah berubah menjadi daging busuk. Bahkan dia jadi dilaletin.